Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Melza Maulida dari Stikes Borneo Lestari, Prodi S1 Farmasi. Nah, di sini aku ingin menjelaskan mengenai langkah-langkah untuk mencari data normalitas dan data homogenitas. Nah, data yang aku ambil ini berasal dari skripsi yang berjudul Hubungan tingkat pengetahuan keluarga pasien terhadap kepatuhan minum obat penderita skizofrenia di Puskesmas Hikun, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong. Nah, ini adalah penampakan data yang nantinya akan kita gunakan ke dalam SPSS. Oke, langsung aja. Nah, data-data yang tadi langsung aku masukkan ke dalam Excel untuk memudahkan pengkopian datanya nanti ke SPSS. Nah, di sini kita ada dua kategori data, yaitu pengetahuan dan kepatuhan. Dan ada sekitar 40 data. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam aplikasinya SPSS. Nah, ketika kita masuk ke dalam aplikasi ini, kita akan menemukan dua pilihan, yaitu data view dan variable view. Nah, sebelum masuk ke data view, kita terlebih dahulu harus mengisi variable view. Nah, kita masuk ke variable view. Di sini ada nama. Nah, kita masukkan hasil. Setelah itu kelas. Untuk desimalnya kita nolkan. Fungsi desimal di sini adalah untuk menentukan berapa angka yang ada di belakang koma. Setelah itu labelnya kita masukkan data dan kelas. Setelah itu value-nya yang ini nggak usah diisi. Yang kedua kita isi, kita misalkan kepatuhan tadi adalah kategori 1. Nah, kita isi pengetahuan. Setelah itu kita tambahkan, dan kategori 2-nya itu kita misalkan dengan si kepatuhan. Tambahkan dulu. Setelah itu kita pencet OK. Nah, udah jadi datanya. Dan kita pilih measure-nya. Kita pilih yang scale dua-duanya. Kenapa kita pilih yang scale? Karena data yang kita miliki di sini tidak termasuk dalam data ordinal maupun nominal. Setelah kita isi variable view-nya, kita masuk ke data view. Nah, di sini ada hasil dan kelas yang tadi sudah kita isi di variable view. Langsung aja kita masuk ke Excel untuk menyalin datanya. Sekitar 40 data. Hasil tadi kita isi dengan si pengetahuan, data pengetahuannya. Tuh. Setelah itu kita salin lagi, kita copy data yang kepatuhannya semuanya. Tapi kita letakkan di bawah dari yang kategori 1 tadi. Nah, sudah tersalin semua. Terus kelasnya kita isi 1. Nah, kan kita misalkan tadi data yang pengetahuan itu kita misalkan dengan kelas 1, maka dari 1 sampai 40 ini terhitung sebagai data 1. Nah, dari 40 sampai ke 80 itu kelas 2, karena dia berurut ke bawah. Sabar kita mengisi untuk kelasnya, karena datanya banyak.
Jadi kita harus satu-satu. Tuh udah. Kita isi semua datanya. Habis itu kita pilih yang analyze. Terus yang deskriptif statistik kita pilih yang explore. Terus kita letakkan data hasil ke dependent list. Ya, habis itu kelas ke faktor list. Nah, jangan sampai ketukar ya, teman-teman. Setelah itu kita pilih yang plot. Karena kita ingin mencari data normalitas, maka kita centang yang normality ini. Baru continue. Setelah itu oke. Oke, kita tunggu beberapa saat sampai hasilnya muncul. Agak lama ya teman-teman. Nah, sekarang datanya udah muncul. Mari kita lihat. Nah, ternyata hasilnya SIG-nya itu 0,002. Untuk yang pengetahuan dan kepatuhannya 0,000. Nah, bisa kita simpulkan di sini untuk datanya pada data normalitas mungkin tidak termasuk dalam data yang normal karena SIG-nya berada pada di bawah 0,005 karena data yang normal itu memiliki nilai SIG lebih dari 0,05. Nah, karena di sini dia di bawah dari 0,05, maka bisa kita katakan data yang kita peroleh ini tidak normal. Oke, nggak apa-apa, lanjut kita ke datanya tadi, kita mencari data homogenitas. Nah, caranya sama, variabel view-nya sama, masih yang tadi. Setelah itu kita ke data view, kita ke analyze lagi. Setelah itu kita pilih masih yang descriptive statistik. Setelah itu pilih explore. Udah sesuai ininya bekas yang tadi, terus kita pilih yang plot. Nah, karena kita tidak mencari data normalitas, jadi kita hilangkan tandanya, terus kita ke power estimation. Oke, langsung pencet continue. Oke, dan kita tunggu beberapa saat. Wah, cepet ya teman-teman, udah muncul datanya dari data homogennya. Nah, hasil dari data yang tadi, data homogennya yaitu 0,289 dan ini bisa kita lihat ya teman-teman ya, nilai SIG-nya semuanya lebih dari 0,05. Dapat kita simpulkan kalau misalnya data homogennya itu termasuk terdistribusi homogen karena SIG-nya ini bisa kita lihat semuanya lebih dari 0,05 karena data homogen yang baik itu nilai SIG-nya lebih dari 0,05. Nah, berarti di sini dapat kita simpulkan datanya homogen. Sedangkan yang normalitasnya tadi tidak normal. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa aku jelasin mengenai langkah mencari data normalitas dan homogenitas. Nanti buat kalian jangan lupa di save ya, ini datanya yang output sama yang data ininya. Nah, yang di sininya. Biar nanti gak hilang. Habis itu penamaannya juga kalian agak mirip aja yang ini sama yang outputnya biar nggak susah nyarinya. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan aku kali ini. Kalau misalnya ada kekurangan di dalam video ini aku minta maaf dan kita juga masih sama-sama belajar. Sampai bertemu di video selanjutnya ya kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Melza Maulida. Nah, di sini aku ingin melanjutkan video sebelumnya, di mana video sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai langkah-langkah untuk mencari data normalitas. Dan sekarang kita akan melanjutkan dari hasil data sebelumnya, di mana kita akan lanjut ke uji normalitas ke uji data parametrik atau non parametrik. Data yang aku gunakan masih sama seperti yang sebelumnya, yaitu dari skripsi yang berjudul tentang hubungan tingkat pengetahuan keluarga pasien terhadap kepatuhan minum obat penderita skizofrenia di Puskesmas Hikun, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong. Nah, di sini aku menggunakan sekitar 40 data dengan metode kuesioner, yaitu dengan pemberian beberapa pertanyaan kepada responden, dan populasi yang digunakan di sini yaitu semua pasien skizofrenia sekitar 40 orang periode Januari sampai dengan Oktober tahun 2020. Oke, dan di sini ada hasil dari uji data normalitas sebelumnya, di mana kita mendapatkan hasil di sini. Nah, kita fokus ke data yang Sapiro. Kenapa? Karena data yang kita digunakan di sini berjumlah kurang dari 50, maka masuk ke dalam data Sapiro. Oke, kita perhatikan data SIG-nya itu untuk pengetahuan dan kepatuhannya dua-duanya itu berada di bawah 0,05, di mana data ini termasuk tidak normal. Karena datanya termasuk tidak normal, maka kita lanjut ke uji non-parametrik. Seandainya nilai SIG-nya di sini melebihi dari 0,05, maka datanya termasuk ke dalam data yang normal dan dilanjutkan dengan dilanjutkan uji parametrik. Karena kita datanya tidak normal dan masuk ke uji non parametrik, di sini kenapa kita menggunakan uji non parametrik? Karena dilihat dari hasilnya, walaupun pada uji normalitasnya itu tidak memenuhi, sedangkan pada hasil uji homogenitasnya itu memenuhi, maka itu tidak bisa kita lanjutkan ke uji parametrik karena hanya salah satunya saja yang memenuhi. Sedangkan pada syarat dari uji parametrik itu keduanya harus memenuhi syarat. Nah, kenapa kita menggunakan uji parametrik? Uji parametrik pun mempunyai beberapa syarat. Yang pertama yaitu data sampelnya tidak terdistribusi normal. Jelas karena di sini kita sudah memenuhi datanya tidak normal. Yang kedua yaitu dua kelompok yang saling independen atau tidak saling berhubungan. Di sini kita membahas tentang pengetahuan dan kepatuhan, di mana dua-duanya itu tidak saling berhubungan. Setelah itu sampelnya berskala ordinal atau interval. Nah, di sini kenapa kita menggunakan uji non parametrik? Karena skala yang variabelnya terikatnya itu ordinal, yaitu mengenai kepatuhan minum obat pasien skizofrenia. Kenapa kita melakukan uji Mann-Whitney, sedangkan pada uji non-parametrik itu ada beberapa uji seperti Wilcoxon dan sebagainya. Karena di sini kita mau mengetes perbandingan dua populasi yang sama dengan median atau nilai tengah yang berbeda, di mana sampelnya itu tidak berpasangan. Nah, tujuan dari melihat apakah perbedaan keduanya memiliki makna yang signifikan atau tidak, dan alasan kuat kenapa kita menggunakan menggunakan uji non parametrik yang Mann-Whitney, karena skala data variabelnya harus terikat
terikatnya itu harus bersifat ordinal, interval, dan rasio. Nah, di sini variabel terikatnya itu bersifat ordinal, yaitu mengenai kepatuhan minum obat pasien skizofrenia. Oke, untuk penjelasannya sampai sini, dan lanjut kita ke tutorial untuk mencari uji non parametriknya. Jadi kita langsung ke SPSS. Oke, seperti biasa kita langsung masuk ke variable view. Di name-nya kita masukkan hasil. Setelah itu kelas. Seperti biasa desimalnya kita nolkan. Labelnya di sini data, kita isi data. Setelah itu kelas. Value-nya kategori yang pertama itu kita isi dengan pengetahuan. Kategori keduanya kita isi dengan kepatuhan. Seperti biasa, lalu kita masuk ke data view. Nah, hasilnya ini mari kita ke datanya yang pengetahuan, kita salin semua, kita copy. Lanjut, untuk data yang kepatuhan juga kita copy. Caranya masih sama seperti mencari data normal kemarin. Oke, sudah sampai 80 data. Kelasnya kita isi kategori 1, yaitu 1-40. Kita salin. Sini. Lanjut ke kategori 2. Data dari 41 sampai dengan 80 masuk kategori ke-2. Seperti biasa langsung masuk ke analyze. Kita tidak mencari data normal lagi karena kita sudah mencari pada video sebelumnya. Sekarang kita lanjutkan. Karena kita ingin mencari data uji non-parametrik, maka kita pilih yang non-parametrik test, lalu kita ke yang 2 independent sampel. Seperti biasa data hasil kita masukkan ke test variable list, yang kelas kita masukkan ke grouping variabel, lalu kita masuk ke define group, kita isi grup 1 dengan 1, grup 2, 2. Continue. Lalu karena kita ingin mencari data Mann-Whitney, jadi kita centang, lalu tekan OK. Oke, kita tunggu beberapa saat sampai datanya keluar. Nah, di sini muncul hasil data dari uji Mann-Whitney test kita. Ini bisa kita lihat data sig-nya itu 0,001, di mana nilai sig-nya itu berada di bawah 0,05. Dimana ketika berada di bawah 0,05 nilai sig-nya, maka datanya itu ada hubungan tingkat kepatuhan dari pasiennya. Nah, kenapa kita melakukan uji Whitney di sini?